Yako minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kembalinya serial Hunter x Hunter dari hiatusnya ya, kayaknya perlu kita rayain. Makanya Mr. K langsung aja buatin konten tentang 7 orang paling mengerikan di serial Hunter x Hunter. Tapi ingat ya, gak cuma kekuatan nennya saja yang kita nilai, namun entah itu penampilan atau sifat yang mungkin emang bikin ngeri-ngeri sedap, bakal Mr. K tampilin di sini. So makanya ya, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo kita langsung aja ke list yang pertama. Di posisi pertama ada anggota keluarga Zoldyck, Alluka bersama dengan Nanikanya. Gak cuma kekuatannya saja yang nyeremih, karena bayangin aja ada sebuah kekuatan yang bisa mengabulkan hal apapun. Tentu kekuatan seperti itu bahkan gak bisa dianggap normal di dunia Hunter x Hunter sendiri. Makanya kekuatan yang dianggap berasal dari dunia lain itu tentunya sangat menyeramkan kalau dipergunakan oleh tangan yang memiliki niat jahat. Soalnya kita tahu sendiri ya, udah ada beberapa contoh yang menggunakan kekuatan Nanika demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Kayak misal aja salah satu pengasuh atau pengawal dari Alluka yang sempat meminta uang dengan jumlah yang sangat banyak, dan tiba-tiba aja sebagai ganti dari permintaan tersebut banyak korban yang tercipta karenanya. Next, di posisi kedua ada ketua dari gene Ryodan. Siapa lagi kalau bukan Chrollo Lucifer yang dari penampilannya aja udah bisa bikin orang lain ketakutan. Walau sebenarnya kalau dilihat secara sekilas ya, penampilan dari Chrollo terbilang cukup normal, tapi saat dia udah menggunakan baju khasnya saat beroperasi dengan gene Ryodan, orang-orang yang ada di sekitar dia aja udah bisa tahu dan merasakan kalau seseorang bernama Chrollo ini bukan orang yang bisa dipandang sebelah mata. Yang lebih mengerikan dari sosok bernama Chrollo Lucifer ini sebenarnya ada dari cara berpikirnya, dimana saat dia mendirikan gene Ryodan ada sebuah filosofi yang sangat menarik, dimana ya nyawa dari dirinya bukanlah yang utama. Hal yang mungkin gak pernah kita bayangkan akan keluar dari mulut seorang bos. Akan tetapi Chrollo memang benar berpikir seperti itu, terbukti saat dirinya tertangkap oleh Kurapika. Gak ada keraguan atau rasa takut sedikit pun meski dirinya sangat mungkin dibunuh di posisi tersebut. Ya bagi para laba-laba hanya perintahnya sajalah yang lebih penting dari apapun. Selebihnya mereka harusnya bisa memutuskan sendiri dan tinggal mengganti aja anggota yang hilang agar gene Ryodan bisa terus berjalan seperti biasa. Sebuah pemikiran yang tentu gak akan keluar dari mulut orang-orang normal, bukan? Next, di posisi ketiga ada Gon versi dewasa atau Gon yang menghabisi Pitou dengan sangat mudahnya. Entah itu auranya atau bahkan sifatnya, kita bisa mengetahui dari betapa mengerikannya Gon saat dia benar-benar marah. Dan emang udah bertekad untuk membalaskan apa yang selama ini dia pendam karena harus kehilangan Kaido. Well, rasanya ngelihat momen pertarungan Gon saat dalam versi dewasa ya, kita bisa tahu kalau potensi yang dimiliki oleh anak ini memanglah mengerikan. Karena wujud dewasa Gon aja udah memberitahu kita betapa kuatnya Gon jika dia bisa terus mengembangkan kekuatan nennya sendiri. Selanjutnya di posisi keempat ada Meruem atau sang raja dari semut Chimera guys, yang mana ngelihat auranya aja kita udah tahu kalau kekuatan dari Meruem ini seakan gak terbatas. Apalagi potensi dan seberapa cepatnya Meruem dalam mempelajari sesuatu juga emang harus kita pertimbangkan menjadi salah satu bakat yang emang hanya dimiliki oleh sang raja semut Chimera ini. Terlebih saat Meruem masih belum bertemu dengan sang ahli Gungi yaitu Komugi, di mana Meruem adalah sesosok raja yang sangat mengerikan dan bisa membunuh bawahannya jika mereka emang melakukan sesuatu yang dianggap salah. Ya, walau pada akhirnya kematian dari Meruem mungkin menjadi salah satu cerita yang cukup menyayat hati kita para penggemar serial Hunter x Hunter, tapi tetap aja gak bisa kita pungkiri kalau pada masanya ya Meruem harus diakui menjadi salah satu karakter paling mengerikan. Next, gak lengkap rasanya kalau ngomongin sesuatu yang mengerikan tapi kita gak nemuin nama Hisoka pada daftarnya. Karena dari bagaimanapun sifat seorang Hisoka aja kita tahu ya kalau Hisoka memang benar-benar sangat menyeramkan. Ditambah dengan tatapan dan ekspresi sekaligus tingkah laku yang di luar nalar, ngebuat kita semua yakin kalau emang kata mengerikan di dunia Hunter x Hunter harusnya emang jatuh kepada orang bernama Hisoka. Belum lagi kalau kita lihat dari kemampuan nennya yang nanti bisa ngebuat organ dalam tubuhnya berdetak sendiri sesaat setelah pertarungannya melawan Chrollo. Dari situ kita jadi dibuat semakin penasaran sekaligus mengerikan sama potensi kekuatan Hisoka yang sesungguhnya. Next, di posisi ke-6 ada pangeran keempat Kakin atau Prince Seridnitz, yang mana bisa kita bilang mirip banget sama Hisoka.
atau bahkan bisa dibilang jauh lebih gila daripada Hisoka. Sehingga buat yang udah dibuat ngeri sama kemunculan seorang Hisoka, siap-siap aja waktu ngelihat pangeran keempat kaki ini. Karena baik dari hobi dan pemikiran, sebenarnya bisa dibilang Prince Serenity sangatlah ekstrim. Ya, bisa dibilang hobinya aja berhubungan dengan organ-organ manusia. Makanya kalau yang penasaran sama mata dari klannya Kurapika yang masih menjadi tanda tanya dan dicari langsung sama Kurapika hingga saat ini, nantinya akan terungkap kalau sisa mata-mata dari klannya itu ternyata dimiliki oleh sang pangeran keempat kaki yang emang memiliki hobi dan sifat agak mirip-mirip sama seorang psikopat. Well, yang lebih mengerikan lagi dari Prince Serenity ini ya, sebenarnya bagaimana dia bisa belajar Nen dalam waktu yang sangat amat singkat. Sehingga bisa kita bilang kalau dia emang punya bakat yang sangat bagus dalam mempelajari Nen. Apalagi ditambah sosok Nen Beast yang akan selalu melindungi dirinya dari niat buruk orang. Rasanya Prince Serenity menjadi salah satu karakter kejam paling lengkap dan berbahaya bagi siapapun yang akan menjadi karakter utama pada arc itu. Jadi makin menarik emang buat ditunggu bakalan seperti apa perang yang akan terjadi antara para pangeran-pangeran negeri Kagen ini. And last ada Maha Zoldyck atau bisa dibilang orang paling kuat dari keluarga Zoldyck. Meski keberadaannya sebenarnya masih misteri di dunia Hunter x Hunter, tapi kita sendiri bisa menilai betapa mengerikannya orang-orang dari Zoldyck Family. Dan mengingat Zeno aja sampai bilang kalau ketua Netero adalah satu-satunya korban yang selamat setelah bertarung dengan Maha Zoldyck. Maka bisa kita bayangkan seberapa kuatnya kakek dari Zeno Zoldyck ini. Apalagi kalau kita hubungkan dengan misteri yang berhubungan sama sosok bernama Zig Zoldyck yang dulu sempat menemani Netero saat muda untuk pergi ke Dark Continent. Karena menariknya ya, gak ada konfirmasi lebih lanjut hingga sekarang. Apakah sebenarnya kedua karakter itu berbeda atau Togashi Sensei hanya merubah julukannya saja? Mengingat kalau Netero sempat bertarung dengan Maha Zoldyck, maka harusnya umur keduanya ya gak terlalu berbeda jauh. Dan apa yang kita ketahui kalau Zig Zoldyck juga sepertinya seumuran sama ketua Netero. Dari situlah mulai bermunculan pendapat-pendapat yang bilang kalau keduanya sebenarnya adalah sosok yang sama. Ya, nggak tahu juga dah. Well, itulah tadi 7 karakter paling mengerikan di serial Hunter x Hunter. Kalau menurut kalian sendiri siapa aja sebenarnya yang cocok untuk mengisi list di atas? Tinggal coret-coret aja di kolom komentar guys. Dan coret-coret itu gratis, gak bayar. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. See you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam anime.